Hai teman-teman, selamat datang di Movie in Short. Minggu ini adalah Hari Ibu, tepatnya tanggal 22 Desember. Saya upload hari ini seperti biasa hari Selasa, dan bonus satu video lagi di Hari Ibu tanggal 22 Desember nanti. Nah, alur cerita hari ini dari film musikal berjudul Mamma Mia, mengenai seorang calon pengantin yang mencoba mencari tahu siapa ayah kandungnya. Sementara sang ibu ngalamin berbagai emosi karena akan melepas putri tercintanya menikah. Ya udah, biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Jadi tokoh utama kita adalah Sophie yang tinggal sama ibunya bernama Donna. Donna merupakan seorang single parent. Dari kecil, Sophie nggak pernah kenal atau ketemu sama ayahnya. Mereka berdua tinggal di sebuah pulau di Yunani namanya Pulau Kalokairi. Sophie juga akan segera menikah sama pacarnya yang bernama Sky. Donna mengelola sebuah hotel di Kalokairi, tapi ya karena nggak begitu banyak tamu, keuangan Donna juga nggak bagus. Jadi hotelnya ada kerusakan di sana-sini. Pokoknya Donna udah banyak bekerja keras buat hotel ini. Nah, walaupun Sophie dan Donna saling menyayangi, Donna sebenarnya kurang setuju sama keputusan Sophie yang mau menikah muda. Tapi karena Sophie-nya bersikeras, ya udah Donna rela sendirian bantuin Sophie nyiapin semua hal menjelang pernikahan. Donna ngundang dua sahabatnya bernama Tanya dan Rosie. Mereka ini sahabatan dari muda dan mereka bikin grup namanya Donna and the Dynamos. Auntie Rosie! Hey! Look, I've been running this hotel for 15 years and I have never had a day off. Sophie juga ngundang dua sahabatnya dan saat dia jemput mereka di dermaga, dia langsung ceritain sesuatu yang dia rahasiakan dari Donna dan Sky. Jadi seluruh kehidupan Sophie terlihat begitu sempurna, hanya ada satu hal yang mengganggu pikiran Sophie. Apalagi karena sebentar lagi dia akan menikah, yaitu soal ayahnya. Ia bahkan gak tahu nama ayahnya. Kepada dua sahabatnya, Sophie ngasih tahu bahwa ia menemukan diari ibunya dulu waktu hamil dia. Dari diari itu dia menemukan 3 orang pria yang mungkin saja adalah ayah kandungnya. Mereka adalah pria yang menurut diari menghabiskan waktu sama ibunya dalam waktu berdekatan. Wow. So who is your dad? Sam, Bill or Harry? I don't know. Tanpa sepengetahuan ibunya, Sophie kemudian ngirimin undangan pernikahan ke ketiga pria itu dan mencantumkan nama ibunya sebagai pengirim. Mereka adalah Sam, seorang arsitek keturunan Irlandia, Bill, seorang travel writer kebangsaan Swedia, dan kemudian Harry, seorang banker berkebangsaan Inggris. Sophie berharap bahwa ayah kandungnya lah yang akan menyerahkannya kepada Sky di altar pernikahannya nanti. Dan Sophie percaya bahwa ketika dia sudah menghabiskan beberapa saat bersama ketiga pria itu, secara naluriah dia akan mengetahui siapa ayah kandungnya. Nah, suatu hari ketiga pria itu akhirnya sampai di Kalokairi. Sophie dengan jujur mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya ngundang mereka, bukan Donna. Tapi Sophie tidak mengatakan kecurigaannya bahwa salah satu di antara mereka adalah ayahnya. Lalu Sophie menyembunyikan mereka di bangunan tua tempat kandang kambing dan mereka juga setuju untuk tidak menunjukkan diri mereka dulu ke Donna. Tapi akhirnya Donna tahu juga saat ia akan ke kandang kambing. Nah, Donna kaget melihat ketiga mantan kekasihnya itu. Saat akhirnya berhadapan dengan mereka, Donna meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Kepada Tanya dan Rosie, Donna jujur kalau ia benar-benar tidak tahu siapa di antara ketiga pria itu yang merupakan ayah kandung Sophie. Jadi dia bingung banget kalau misalnya Sophie tahu semuanya. Dia takut Sophie berpikiran buruk dan malah benci ke dia. Don't you sound like your mother? Don't leave! Wait! Sam, Bill, dan Harry pindah ke kapal milik Bill. Namun kemudian saat tahu Sophie menyusul mereka dan naik ke kapal. Nah, saat itu mereka masing-masing menceritakan kisahnya saat bersama dengan Donna dulu kepada Sophie. Tapi setelah mengetahui kisah mereka semua, Sophie masih belum tahu juga siapa ayahnya di antara mereka bertiga. Di pesta lajang Sophie, Donna, Tanya, dan Rosie tampil sebagai grup Donna and the Dynamos. Seperti zaman dulu, menyanyikan lagu untuk Sophie, dan saat itu Sam, Harry, dan Bill pun datang dan menyaksikan penampilan Donna. Saat itu Donna merasa terganggu dengan kedatangan mereka. Ia kira mereka akan mengacaukan pernikahan Sophie. Sophie juga kaget melihat mereka dan takut kalau ibunya marah.
Ketiga pria itu kemudian berpencar, Sophie pun nyusul Sam ke area yang lebih tenang. Saat ngobrol sama Sophie, Sam bingung sebenarnya dia ngapain sih di sini. Belum sempat ngomong, Sophie dipanggil dan pergi dari sana. Nah, di area yang rame, Bill malah lagi senang-senang. Harry juga ikut bersenang-senang meskipun awalnya dia agak awkward. Di situ Sophie ngobrol sama Bill dan saat itu Sophie mengetahui dari Bill kalau ternyata hotel ini tuh dulunya punya keluarganya Bill yang udah sepuh. Kenapa kok hotelnya diturunin ke Donna? Nah, saat itulah Bill menyadari juga kenapa dia diundang ke pernikahan Sophie. Dia pun nyocokin usia Sophie dan segala macamnya, akhirnya sadar kalau Sophie adalah putrinya dan dia pun mau nemenin Sophie jalan di altar besok. Kembali ke area yang lagi rame, Sam juga akhirnya sadar dan nyamperin Sophie dan bilang dia yang akan nemenin Sophie jalan di altar besok sebagai ayahnya Sophie. Waktu itu Harry ngobrol sama Sophie dan tiba-tiba Harry bilang kalau dia tahu kenapa dia ada di sini dan dia langsung bilang kalau dia yang akan nemenin Sophie jalan di altar besok sebagai ayahnya Sophie. Sophie pun kebingungan karena sampai sekarang dia nggak tahu dan nggak ada firasat soal siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Tapi ketiga pria itu malah merasa sebagai ayah kandungnya. Nah, di tengah suasana ramai itu akhirnya Sophie pun pingsan. Di pagi harinya sebelum waktu pernikahan, Donna mengira Sophie lagi ada masalah sama Sky dan dia jadi stres karena sebenarnya belum siap menikah. Itu yang dipikir Donna. Jadi dia bilanglah ke Sophie, tenang aja Nduk, nggak masalah kok, Mama bisa batalin semua pernikahan ini. Nah, Sophie marah dong karena Donna masih aja nggak setuju kalau dia nikah muda. Dan dia bilang dia nggak ada masalah apa-apa, terus pergi dari situ. Nggak lama kemudian Sam datang nemuin Donna dan pengen ngajak ngobrol, tapi Donnanya lagi kalut mikirin anaknya. Padahal di situ Sam dan Donna sebenarnya menyadari bahwa mereka sama-sama masih ada feeling buat masing-masing. I'm free and I'm single. Sementara itu Sophie pergi nyariin Sky dan akhirnya dia ceritain semuanya ke Sky soal dia ngundang Sam, Bill, dan Harry sampai kebingungannya atas situasi saat ini. Tapi saat itu Sky malah marah karena ngerasa Sophie manfaatin pernikahan mereka buat nyari ayahnya. Padahal sebelumnya Sky udah bilang gak perlu nyari ayah karena ada dia dan Donna yang selalu ada buat Sophie. Dan Sky juga ngerasa kecewa karena gak dikasih tahu lebih awal. You don't know if you love me. Of course I love you. I just wish you'd told me. Kemudian Sophie balik nyariin Donna dan minta dibantu buat siap-siap. Nah, disinilah momen yang sangat menyentuh dan bikin haru. Donna merhatiin dan bantuin Sophie siap-siap. Dia pun ngingat selama ini mereka selalu berdua, tapi sekarang Sophie udah gede dan akan menikah. Dan di saat itu juga Donna cerita ke Sophie soal dulu waktu dia hamil Sophie. Ibunya nggak nerima dan ngusir dia. Beda sama ibunya yang nggak peduli sama Donna, Donna sangat sayang dan bangga sama Sophie. Donna juga janji bahwa dia yang akan nemenin Sophie jalan di altar nanti. Nah, tibalah waktunya pernikahan. Rombongan pengantin wanita pun berangkat. Di perjalanan, Sam nyegat Donna dan di situ Donna nyeritain bahwa dulu sebenarnya dia sakit hati dan menderita banget setelah ditinggal Sam. Di chapel, Sophie dan Donna jalan berdua di altar dan acara pun akan segera dimulai. Tapi nggak lama kemudian Donna tiba-tiba berdiri dan ngucapin selamat datang buat ayahnya Sophie. Pas dengar itu Sam, Bill, dan Harry sama-sama berdiri dan semua orang kaget. To Sophie's dad. Saat itu akhirnya Sophie menceritakan semuanya ke Donna. Donna pun kaget dan segera minta maaf ke Sophie. Sophie saat itu bilang ke Donna bahwa dia nggak peduli kalaupun Donna udah tidur sama 100 laki-laki sekalipun. Dia tetap sayang sama Donna. Nah, waktu itu Sam nanya mau mastiin jadi maksudnya satu di antara kami tuh ayah kandungnya Sophie gitu. Terus akhirnya Sam, Bill, dan Harry termasuk Sophie sepakat buat gak nyari tahu siapa ayah kandung Sophie. Dan Sam, Bill, dan Harry pun mau berbagi menjadi sepertiga ayah Sophie. Kemudian pernikahan pun dilanjutkan, tapi Sophie akhirnya membatalkan pernikahan dan sepakat sama Sky buat nikmatin dulu masa muda mereka. Terus daripada mubazir semua persiapan pernikahan ini, akhirnya Sam ngasih tahu kalau dia adalah pria yang sudah bercerai dan selama ini masih mencintai Donna. Sam kemudian melamar Donna, Donna pun menerima dan akhirnya mereka berdua menikah. Say I do. If you change your mind, I'm the first in line. Ini tuh film musikal yang sweet banget dengan plot yang cheesy tapi seru.
Ceritanya simple, kadang konyol, kadang bikin kita haru, dan groove dari musik tahun 70-annya berasa banget. Satu momen yang bikin saya nangis itu waktu Donna bantuin Sophie untuk siap-siap. Dengan lagu Sleeping Through My Finger, perasaannya dapet banget dan saya jadi kangen banget masa-masa kecil sama orang tua dulu. Kesimpulannya, film ini cocok banget ditonton kalau perasaan kita lagi down, atau buat ditonton sama teman-teman sambil having fun ikutan nyanyiin lagu-lagunya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Nah, saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doakan rezekinya nambah, berbahagia, dan sehat selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dah.